Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Makfira Ali. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan prinsip dan model dari pembelajaran kelas rangkap. Prinsip dan model-model dari pembelajaran kelas rangkap. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh dosen pengampu yang saya sebut nama beliau yang terhormat, Ibu Siti Rahmatia Adam MPD. Nah, langsung saja yang pertama itu ada prinsip dari pembelajaran kelas rangkap. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini atau disebut dengan multi-grade teaching ini memiliki prinsip pembelajaran secara umum. Pembelajaran kepada siswa dalam berbagai situasi tanpa bergantung pada guru. Misalnya, siswa dapat belajar dari buku, berdiskusi dengan teman, atau mengamati sesuatu. Namun, peran guru itu tetap menjadi bagian yang sangat penting peranannya dalam pembelajaran. Misalnya, peran guru pada kegiatan awal, peran guru pada kegiatan inti, atau peran guru pada kegiatan evaluasi atau penutup. Nah, sedangkan prinsip khusus pembelajaran kelas rangkap ini atau multi-grade teaching ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada pembelajaran secara bersamaan. Nah, prinsip ini memiliki makna di mana guru itu menghadapi 2 atau 3 kelas pada waktu yang bersamaan meskipun dengan mata pelajaran yang berbeda, namun tetap bermakna bagi siswa. Pembelajaran ini tetap sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, RPP, dan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua itu ada prinsip penggunaan waktu yang secara efisien, di mana selama pembelajaran kelas rangkap ini, multi-grade teaching ini berlangsung, guru itu harus terampil mengelola kelas dalam hal mengelola waktu pembelajaran, sehingga harus menggunakan waktu itu secara efisien dalam pembentukan kelompok atau pindah kelas. Karena semakin banyak waktu pembelajaran yang terbuang, maka kualitas pembelajaran itu akan menurun. Jadi sebaliknya juga, jika waktu pembelajaran itu dioptimalkan sebaik mungkin, maka pembelajaran itu pencapaian pembelajaran siswa itu akan meningkat, dan di satuan pendidikan itu kualitas pendidikan akan menjadi yang lebih efisien, efektif. Nah, yang ketiga itu ada prinsip penggunaan kontak psikologis, di mana dalam pembelajaran kelas rangkap multi-grade teaching ini, guru itu harus selalu berusaha untuk mendapat perhatian dari siswa agar mampu menarik perhatian siswa. Maka guru itu harus melakukan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan, di mana tindakan instruksional ini dilakukan dengan penyampaian isi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, sampai pada evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, sedangkan tindakan pengelolaan dilakukan dengan menciptakan kondisi kelas itu yang optimal dengan cara guru itu menunjukkan sikap peka terhadap siswa. Nah, dimana ketika ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersendiri, mereka membutuhkan kebutuhan belajar itu tersendiri, mereka membutuhkan kebutuhan belajar yang lain. Nah, guru itu harus cepat peka terhadap hal tersebut, apa yang dibutuhkan siswanya, sehingga kebutuhan siswa itu dapat terpenuhi, dan pembelajaran itu di lingkungan inklusif itu menjadi lebih optimal, berjalan efektif dan efisien. Nah, yang keempat itu ada pemanfaatan sumber belajar, di mana pada prinsip ini guru itu harus memanfaatkan berbagai sumber secara efektif, secara efisien, seperti lingkungan sekolah, lingkungan sosial, barang bekas, atau peralatan yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh guru itu sebagai pembelajaran kelas rangkap multi-grade teaching, di mana ketika ada barang bekas itu guru memanfaatkan barang tersebut itu sebagai bagian fasilitas dalam lingkungan sekolah, misalnya dipakai mungkin dalam kelas, seperti barang bekas, botol bekas itu digunakan sebagai tempat spidol atau pensil begitu yang digunakan guru sebagai fasilitas tambahan dalam kelas, sehingga membuat kelas itu terasa lebih unik, lebih terlihat lebih menarik, dan tidak membosankan untuk siswa-siswa yang memiliki latar belakang dari segi kekurangan ataupun dari segi kebutuhan khusus lainnya. Nah, yang berikut ada pembiasaan mandiri. Nah, pembiasaan ini pada prinsip ini, di mana apabila guru itu mampu menerapkan keempat prinsip yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka siswa itu akan terbiasa mandiri, di mana kemampuan siswa untuk belajar mandiri itu akan memungkinkan guru pembelajaran kelas rangkap ini, multi-grade teaching ini, mengelola pembelajarannya itu secara lebih baik, sehingga kadar waktu keaktifan akademik itu menjadi semakin tinggi, di mana ketika siswa itu
dilatih untuk mengerjakan sesuatunya itu sendiri, maka siswa itu nantinya akan menjadi mandiri dalam hal apapun itu yang tugas yang diberikan oleh apapun tugas yang diberikan oleh siswanya itu mereka bisa mandiri mengerjakannya karena mereka sebelumnya sudah mempelajari hal-hal tersebut, dan siswa itu akan lebih lebih ingin mencari tahu sesuatu hal yang mereka tidak ketahui. Nah, mungkin itu prinsip dari pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang berikutnya itu yang kedua itu ada model pembelajaran kelas rangkap, di mana penerapan model PKR ini pada umumnya itu lebih banyak dilakukan pada satuan pendidikan sekolah dasar SD. Alasan dilakukannya PKR ini tidak hanya karena faktor kekurangan guru, tetapi PKR juga ini sering diterapkan karena ruangan kelas yang terbatas, kekurangan tenaga pendidik, jumlah siswa yang relatif sedikit, dan bahkan guru yang berhalangan hadir. Nah, model pembelajaran kelas rangkap ini merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran yang diberikan itu oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Nah, PKR ini sangat menekankan dua hal utama, yaitu kelas yang digabungkan secara berintegrasi, terintegrasi, dan pembelajaran itu yang berpusat pada siswa. Sehingga guru itu tidak perlu berlari-larian untuk mengajar antara dua ruang kelas untuk mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program-program yang berbeda juga. Nah, ada beberapa macam PKR, yaitu pembelajaran kelas rangkap multigrade teaching ini, yaitu yang pertama ada PKR 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruang kelas. Dapat dijabarkan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas itu diberi masing-masing pelajaran yang berbeda. Misalnya menggabungkan kelas 1 dan kelas 2. Maka dalam satu ruangan itu ada murid kelas 1 dan kelas 2, dan masing-masing itu dibagi dua kelompok untuk menerima pelajaran sesuai tingkatan kelas yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada PKR 222. 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas dan masing-masing kelas itu diberi pelajaran sesuai tingkatan dan berada di ruangan kelas yang berbeda juga. Sehingga guru itu merangkap harus mengajar itu harus berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Nah, PKR 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa model ini seperti model PKR 222, hanya saja jumlah kelasnya itu dan ruangannya itu ada 3. Nah, yang berikutnya itu ada PKR 331, yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 1 ruang kelas. Dan lain-lain sesuai dihadapi guru di lapangan. Dapat dijabarkan bahwa dalam model PKR ini ada 3 kelas yang dijadikan satu dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas itu menerima mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelasnya. Nah, ada pendapat dari Katz, ia mengembangkan 3 model kelas rangkap di sekolah dasar Maya 2010, yaitu yang pertama ada model Combined Grades atau Combined Classes, yaitu model pembelajaran kelas rangkap multigrade teaching itu yang dimana dalam satu kelas itu terdapat 2 atau 3 tingkatan kelas, sehingga guru itu dapat membagi kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di sekolah untuk beberapa tingkatan atau hanya 2 tingkatan. Nah, model komedi gratis ini dapat memaksimalkan pengetahuan siswa, meningkatkan sikap siswa, dan memberikan pengalaman kepada siswa itu yang berinteraksi dalam kelompok-kelompok umur yang berbeda. Nah, ketika kelas 1 bergabung dengan kelas 2 dalam kelas yang sama tapi mata pelajaran yang berbeda, antara satu dan yang lain itu bisa bertukar pikiran. Jadi antara tingkatan kelas 1 dan kelas 2 itu bisa bertukar pikiran, di mana kelas 3 itu bisa ingin mencari tahu apa yang dipelajari oleh kelas 1 dan sebaliknya. Jadi bisa bertukar pengalaman atau sesuatu yang diketahuinya, sehingga bisa menambahkan pemahaman antara siswa. Nah, yang kedua itu ada model continue progress, yaitu model pembelajaran kelas rangkap multigrade teaching yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk terus berkelanjutan dalam mengikuti setiap tingkatan kelas sesuai dengan lama sekolah. Nah, tujuannya itu adalah setiap anak itu berkesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan umur dan perbedaan sikap dan kemampuan ketika belajar bersama. Nah, yang ketiga itu ada model mixed AG atau multi-AG grouping, yaitu model pembelajaran kelas rangkap multigrade teaching itu dalam proses pembelajaran grup dibuat secara fleksibel atau proses grouping anak dibuat dalam kelompok-kelompok umur, jenis kelamin, dan kemampuan. Nah, model yang dikembangkan oleh Katz dan beberapa jenis PKR ini
merangkum beberapa penjelasan di mana guru itu akan mengajar beberapa tingkatan kelas dalam bisa mengajar beberapa tingkatan kelas dalam satu ruang kelas yang sama, di mana siswa juga dalam hal itu sebelumnya bisa memudahkan guru yang tidak perlu berpindah-pindah dalam mengajar dari tingkatan yang kelas yang berbeda. Dan keuntungan dari siswa itu mungkin siswa itu bisa saling bertukar pengalaman apa yang telah dipelajari oleh tingkatan kelas oleh teman yang dengan tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan tersebut. Jadi mungkin itu model pembelajaran kelas rangkap. Nah, sehingga saya dapat menyimpulkan dari penjelasan saya, yaitu prinsip dan model pembelajaran kelas rangkap, di mana PKR ini, pembelajaran kelas rangkap ini adalah metode di mana satu guru itu mengajar beberapa tingkatan kelas sekaligus sebagai solusi keterbatasan tenaga pengajar atau ruang kelas. Jadi pembelajaran kelas rangkap ini berprinsip pada pembelajaran bersamaan, efisiensi waktu, kontak psikologis, pemanfaatan sumber belajar, dan pembiasaan mandiri. Dengan kreativitas guru di lingkungan sekolah dan pengaturan kelas yang fleksibel itu, pembelajaran kelas rangkap itu dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas, sumber belajar yang masih dibilang minim. Nah, agar proses pembelajaran itu tetap bermakna, efektif, dan menyenangkan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan potensi siswa di satuan pendidikan. Sekian penjelasan materi dari saya, yaitu prinsip dan model pembelajaran kelas rangkap. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.